Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Audrey, NPM 1915041010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan mekanisme dari sedimentasi. Sebelum saya menjelaskan prinsip dan mekanisme dari sedimentasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan, campuran, dan padatan atau slari menjadi cairan yang beningan dan sludge atau slari yang lebih pekat konsentrasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip sedimentasi dan mekanisme dari sedimentasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang prinsip dari sedimentasi. Prinsip dari sedimentasi yaitu proses pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida dengan memanfaatkan gaya gravitasi, sehingga nantinya diperoleh zona yang bebas partikel di bagian atas dan zona-zona yang mengandung partikel pada kondisi tertentu di bagian bawah. Jadi, pengendapannya itu dapat berlangsung karena adanya gaya gravitasi yang terjadi pada butiran tersebut. Dalam proses pengendapan dan proses sedimentasi partikelnya ini dipisahkan dari fluida oleh gaya aksi gravitasi partikel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari sedimentasi. Yang pertama, pada proses batch, mekanisme proses pengendapan partikel di dalam selari secara batch itu dapat divisualisasikan seperti pada gambar satu ini. Selanjutnya akan dijelaskan secara satu persatu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sedimentasi secara batch. Nah, mula-mula partikel dengan konsentrasi seragam akan mengendap secara bebas atau free settling dalam suatu suspensi atau selari yang tertentu pada zona B. Nah, partikel-partikel yang berada di zona B-nya ini nanti akan mengendap dengan kecepatan pengendapan yang sama. Selain itu, di sini ada Z1, di mana Z1 ini adalah ketinggian interface. Setelah mengalami pengendapan dengan kecepatan pengendapan yang sama, maka di sini akan menimbulkan zona A, yaitu zona yang bebas partikel. Selain itu, di sini ada zona B. Zona B ini yaitu zona suspensi. Di sini juga ada zona C, dan di sini ada zona D. Zona D ini zona yang mengandung partikel yang sudah terendapkan. Zona C atau zona transisi ini yaitu mengandung partikel yang sangat bervariasi, yaitu antara partikel di zona B dan partikel di zona D. Di sini juga ketinggian interface-nya akan menurun dari Z1 menjadi Z2. Selanjutnya, setelah pengendapan terjadi beberapa lama atau waktu pengendapannya semakin bertambah, zona B dan zona C-nya ini akan hilang dan terjadi proses kompresi yang pertama kali. Diiringi dengan peningkatan panjang dari zona A dan penurunan panjang dari zona B. Kompresi yang pertama kali ini disebut dengan momen kritis atau critical point, di mana critical point ini adalah keadaan di mana tempat terjadinya dua konsentrasi. Ketinggian Z-nya ini juga akan semakin menurun dari yang tadinya Z1 menjadi Z2 menjadi Z3 seiring bertambahnya waktu pengendapan. Ketinggian A-nya ini akan semakin bertambah. Kompresi zona A itu yaitu liquid yang terdapat di zona D akan naik ke atas menuju zona A. Selain itu, terjadi penurunan zona D yang diiringi peningkatan atau penambahan konsentrasi solid yang terdapat pada zona D. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang mekanisme sedimentasi proses semi-batch. Jadi pada sedimentasi semi-batch ini hanya terdapat cairan yang keluar atau masuk saja. Jadi kemungkinan hanya ada selari yang masuk atau cairan beningan yang keluar. Nah, di mana A ini yaitu cairan beningan, B ini zona konsentrasi seragam, C ini zona ukuran butir yang tidak seragam, dan D ini yaitu zona partikel padat yang terendapkan. Baiklah, mekanisme sedimentasi yang terakhir yaitu dengan proses kontinu, di mana di proses kontinu ini terdapat selari yang masuk dan cairan beningan yang keluar pada saat bersamaan. Karena prosesnya kontinu yaitu terjadi secara terus-menerus, maka selari dan cairan beningannya ini masuk ataupun keluar itu dengan waktu yang bersamaan. Nah, A ini yaitu cairan beningan, B ini zona konsentrasi seragam, di sini juga ada zona transisinya, C itu zona ukuran butir tidak seragam, dan D-nya ini zona partikel padat terendapkan. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.